Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Fahriawan dari tingkat 1B D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Di sini saya akan mempraktekkan penyuluhan kesehatan kepada pasien, yaitu tentang pendidikan kesehatan tentang kebutuhan seksualitas. Baik, kita langsung saja ke tindakannya. Assalamualaikum Pak. Apa benar ini dengan Bapak Arif ya? Umur 22 tahun dari Tasikmalaya. Boleh saya cek gelang pasiennya Pak? Benar ya Bapak? Baik. Perkenalkan terlebih dahulu Pak. Saya perawat Rian Fahriawan ya dari Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Kebetulan saya berdinas dari pukul 7 sampai pukul 2 siangnya. Nah, kedatangan saya ke sini, saya akan melakukan penyuluhan kesehatan kepada Bapak ya terkait pentingnya pendidikan kesehatan tentang seksualitas. Baik, boleh saya langsung melakukan penyuluhannya Pak? Apakah Bapaknya bersedia? Bersedia ya. Oke, apakah posisi Bapaknya sudah nyaman seperti itu? Sudah. Saya posisikan dalam posisi duduk saja ya Bapak. Oke, saya naikkan bed tidurnya. Oke, posisi seperti ini apakah posisi Bapak sudah nyaman? Sudah ya? Baik, saya akan duduk di sini ya Bapak agar enak saat ngobrol. Oke. Oke Bapak, di sini saya akan membahas tentang pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas pada remaja ya. Karena kan termasuk remaja gitu. Umur 22 tahun kan? Nah, masa remaja itu merupakan peralihan ya Bapak, masa kanak-kanak menjadi dewasa yang melibatkan perubahan berbagai aspek seperti biologis dan psikologisnya tentunya. Nah, dalam keadaan demikian, seringkali kecenderungan melakukan pelanggaran norma gitu. Remaja mengalami proses ketidakmampuan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya, khususnya menyangkut pergaulan. Nah, bisa Bapak lihat ya, remaja-remaja sekarang pergaulannya sangat bebas gitu, apalagi terkait dengan seks bebasnya karena pergaulan bebas tersebut. Nah, perasaan bahagia dan kemampuan menyesuaikan dirinya itu dalam kondisi lingkungan oleh individu secara politik bergantung pada sikap pribadinya terhadap diri sendiri tentunya, yaitu bergantung pada proses penamaan diri. Nah, biasanya remaja itu sangat puas ya dalam membenarkan dirinya. Nah, contohnya seperti ini, misalkan kita melakukan kesalahan. Nah, kesalahan seperti itu kita tentu saja kita dianggap benar gitu, padahal itu salah besar. Nah, baik, langsung saja ke faktor umumnya ya Bapak. Nah, untuk faktor umumnya itu ada beberapa faktor yang melatar belakangi. Yang pertama itu akibat remaja terjumus dalam pergaulan bebas itu seperti gagalnya sosialisasi ya Bapak, norma-norma dalam keluarga. Jadi sosialisasi norma-norma dalam keluarga itu kurang gitu. Kayak misalnya keluarganya itu kurang memperhatikan anaknya gitu, terutama keyakinan agama dan moralitas, dan semakin terbukanya peluang pergaulan bebas. Jadi akibat kurangnya agama dan pendidikan moralitas dari keluarganya sehingga membuka peluang untuk pergaulan bebas tersebut gitu. Nah, dan juga yang mana akhirnya akan terdapat kekosongan aktivitas fisik dan rasio dalam kehidupan sehari-hari, akan terjadinya penyerapan dan penghayatan terhadap struktur pergaulan. Jadi akibat dari kurangnya agama yang kuat ya Bapak, pendidikan moralitas dari keluarga dan norma-norma yang ditanamkan keluarga, nanti di situ adanya kekosongan aktivitas fisik. Jadi bisa disebut dalam artian remaja itu gabut gitu ya. Jadi rasa gabut tersebut bisa melakukan pergaulan bebas sama teman-teman sebayanya yang di luar. Baik, selanjutnya ada faktor internal dan eksternal ya. Nah, berdasarkan sumber beberapa penelitian mencatat terdapat dua faktor penyebab perilaku seks berisiko di kalangan remaja, yakni internal yaitu dalam diri sendiri maupun eksternal dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, misalkan internal itu ya dilakukan oleh diri kita sendiri ya Bapak, tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Nah, yang pertama adalah faktor internal yang merupakan perubahan secara biologis dan sosiologisnya. Nah, pada remaja memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Yang pertama, terbentuknya perasaan dan konsistensi dalam kehidupannya, dan yang kedua
yaitu tercapainya identitas peran. Oke, Bapak bisa mengerti ya arti saya. Yang selanjutnya itu ada kenakalan remaja yang terjadi karena remaja gagal mencapai masa integrasi kedua. Nah, selanjutnya, apakah remaja merupakan masa keguncangan di mana mereka mengalami krisis identitas? Tidak selalu demikian ya, karena tidak semua remaja itu mengalami krisis identitas. Ada juga remaja yang mengalami identitas yang baik gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua itu adanya faktor eksternal ya Bapak, yang menyebabkan munculnya perilaku seks beresiko. Nah, di kalangan remaja, yang pertama itu faktor keluarga. Tentu faktor keluarga itu sangat penting ya. Nah, faktor ini merupakan lembaga pertama yang paling utama dan mensosialisasikan nilai pada anak-anak. Oh ya, Bapak sebelumnya apakah keluarga Bapak sering melakukan edukasi gitu, edukasi pertemanan, gitu, menjaga pertemanan dengan siapapun, batasi pertemanan dengan siapapun? Jarang. Oh, jarang ya. Nah, itu juga bisa berakibat pada seks bebas ya Bapak, atau pergaulan bebas. Jadi harus yang jadi kitanya harus hati-hati gitu, harus pintar-pintar mempertimbangkan gitu. Nah, baik. Yang mana peran keluarga ini merupakan lembaga pertama yang tadi saya ucapkan ya. Di sini anak melakukan adaptasi terhadap lingkungan sosialnya, yaitu mengenali aturan-aturan hidup dan norma-norma susila tertentu. Baik, akibat dari seks bebas dan pergaulan bebas juga tentunya ada beberapa hal ya Bapak. Nah, salah satu contohnya itu karena perceraian orang tua ya. Akibat orang tua yang bercerai, pasti anaknya juga terbengkalai ya, tidak terurus. Nah, dari kasus tersebut bisa terjadi juga ini kurangnya pendidikan kesehatan pada seksualitas. Oke. Nah, dampak perilaku seks beresiko di kalangan remaja nih yang harus Bapak ketahui. Nah, terdapat indikasi pada remaja baik di perkotaan maupun perdesaan. Jadi entah pun remaja kota dan desa itu sama saja ya, kenakalan juga bisa terjadi di mana saja. Nah, pada dasarnya kerentanan perempuan itu atau laki-laki bukan hanya karena faktor biologisnya, namun juga secara sosial dan kultural kurang berdaya untuk menyuarakan kepentingan atau haknya pada pasangan seksual demi keamanan, kenyamanan, dan kesehatan dirinya ya. Nah, untuk ini berarti yang kembali ke yang tadi saya katakan ya Bapak, kita harus lebih bijak dalam memilih teman. Ya, kita harus lebih pintar memilih teman juga ya, agar pergaulan kita bisa terjaga. Oke, langsung saja ya Bapak ke kesimpulannya. Baik. Nah, untuk pemahaman dan pengetahuan remaja tersebut terhadap kesehatan seksualitas selama ini terbilang masih rendah ya. Nah, Bapak saja yang saya jelaskan tadi agak kurang paham ya pastinya. Nah, karena dari keluarga juga pasti kurang menerapkan norma-norma sosial ya gitu. Nah, pemahaman terhadap seksualitas dan kesehatan reproduksi yang diberikan di lembaga pendidikan itu baik diberikan secara formal atau informal ya, cenderung memandang aspek kesehatan reproduksi dan seksualitas remaja hanya sebatas pada fenomena biologis semata, cenderung konstruksikan seksualitas remaja sebagai hal yang tabu dan berbahaya, dikontrol melalui wacana moral dan agama. Selain itu, agar lebih efektif pemahaman terhadap seksualitas dan kesehatan reproduksi perlu dikontekstualisasikan berdasarkan realisasi dan kondisi remaja. Diharapkan hal ini dapat mengkonstruksikan seksual remaja secara positif sebagai makhluk seksual yang memiliki hak kesehatan reproduksi dan agar dapat bertanggung jawab terhadap kesehatan seksual dan reproduksinya. Nah, jadi kesimpulannya ini Bapak Ibu harus paham ya dan tahu apa tentang seksualitas gitu dan juga pergaulan bebas ya, agar Bapak itu terciptanya perilaku yang positif gitu, yang mana perilaku yang positif itu yang orang yang bertanggung jawab terhadap kesehatan reproduksi
kondisinya. Baik Bapak, penyembuhan saya sudah selesai ya, semoga bisa dipahami. Saya akan kembalikan posisi Bapak ya, dalam posisi itu. Saya turunkan bednya ya Bapak. Oke. Baik Bapak, apakah posisinya sudah nyaman? Sudah ya? Oke. Baik, penyembuhan saya sudah selesai ya. Semoga bisa dipahami oleh Bapak. Jika Bapak perlu atau dalam keadaan merasa nyeri, bisa hubungi saya ya ke ruang perawatan, atau bisa menghubungi keluarga Bapak untuk memanggil saya ke ruang perawatan, atau bisa juga memencet tombol yang ada di sebelah kanan Bapak. Baik Bapak, bisa dimengerti ya. Saya tinggal dulu ya. Semoga lekas sembuh. Jangan lupa minum obatnya ya Bapak. Baik, saya tinggal. Assalamualaikum. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.